Selamat pagi Bapak semuanya, bertemu kita kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Dan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang wilayah negara Republik Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas juga lebih spesifik tentang status warga negara Indonesia. Ini yang pertama judulnya. Dan status warga negara Indonesia. Nah, status kewarganegaraan Indonesia kita itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pertama di situ, setiap orang yang belum berlakunya undang tersebut sudah menjadi WNI, anak yang lahir dari pernikahan yang sah, WNI kedua orang tuanya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang WNI dan ibu warga negara asing. Dan sampai juga kita lihat di situ sampai J, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, itulah tadi persyaratan menjadi warga negara Indonesia. Nanti kita akan melihat lebih dalam lagi materi tersebut. Kita akan kelanjutkan juga salah satu syarat berdirinya negara. Kita akan lihat di situ. Bila negara itu berdiri, persyaratan pertama itu harus ada rakyat. Tanpa ada rakyat, tak mungkin sebuah negara berdiri. Kedua, ada nanti penduduk ataupun warga negara. Ada juga nanti wilayah yang menjadi tempat mereka bernaung. Nah, itulah akan kita dalami lebih lagi, karena pengertian daripada rakyat, warga negara, penduduk bisa memiliki pengertian yang berbeda-beda. Kita akan melihat di situ penduduk dan bukan penduduk. Yang dimaksud dengan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada dalam suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal menetap di wilayah negara tersebut. Nah, itu. Kita lihat di situ penduduk dan bukan penduduk. Yang B, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Jadi kalau datang melancong ke Indonesia, mereka bukan warga negara Indonesia. Jadi bukan warga negara. Yang C, rakyat, yaitu penghuni negara mempunyai peran penting dalam merencanakan, mengelola, mewujudkan tujuan negara. Nah, ini yang dimaksud rakyat. Kitalah sebagai rakyat. Kita tinggal hanya dibuktikan dengan memiliki KTP. Dalam pasal 26 Undang-Undang tahun 1945, warga negara adalah orang yang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Di pasal 26 nanti boleh kamu lihat undang-undang dasar. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, mengenai warga negara dan penduduk ada diatur di dalam undang-undang. Nah, ini berbagai jenis. Kalau kita lihat ini berbagai jenis wajah menjadi warga negara Indonesia. Ada nanti suku bangsanya di sana. Oke, kita akan lanjut. Kita akan memasuki sekarang asas kewarganegaraan Indonesia. Ini. Di mana asas kewarganegaraan Indonesia adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Padumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Kita lihat di situ ada dua untuk membedakannya. Pertama, ajas ius sanguinis. Ini sudah lazim kita dengar, yaitu asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya seorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Ya, jadi berdasarkan asas ini kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Yang selanjutnya B,
Azas sisoli yang lazim disebut kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu azas kewarganegaraan seseorang menentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seorang dilahirkan di negara B sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut azas ini kewarganegaraan seorang tidak dipengaruhi oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya, di mana dia lahir. Ya, baik, kita lihat lagi. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang, sehingga nanti akan ada dia memiliki kewarganegaraan ganda, tunggal, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini, ada dia apatridi. Ada seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Ada bipartite atau bipatride, yaitu adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan. Dia memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, ini. Jadi sebagai warga negara yang baik harus memiliki kewarganegaraan yang jelas dan abu-abu. Baik, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. Ada stelsel aktif, yaitu seorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara naturalisasi biasa. Ada stelsel pasif, seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, naturalisasi istimewa. Itu ya. Berkaitan dengan kedua tersebut, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hak sebagai berikut. Itu ya, ada dia memiliki hak lagi nanti. Ada hak opsi. Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Ada hak repudiasi. Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan stelsel pasif. Nah, ini menolak. Boleh kita menolak. Baik, berdasarkan uraian di atas, kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, nyatakan bahwa Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Jadi kita menganut ada beberapa asas. Pertama, kita menganut asas ius sanguinis. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Ada juga kita menganut asas ius soli yang terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ini asas ius soli. Ada juga diterapkan asas kewarganegaraan tunggal. Nah, kita menekan kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Juga ada menerapkan asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang di asas kewarganegaraan ganda terbatas, boleh juga memiliki ganda terbatas ya, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi ada undang-undangnya. Nanti mereka sesudah berusia sekian tahun baru boleh menentukan kewarganegaraannya yang tunggal. Demikian tentang syarat. Demikian tentang asas-asas kewarganegaraan yang dipakai Indonesia. Kita yang selanjutnya kita akan melihat lagi syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, kita lihat syarat menjadi warga negara Indonesia. Kita sebagai Indonesia, apa yang menjadi syarat kita? Dan di situ ada juga dibedakan menjadi dua. Pertama, naturalisasi biasa. Boleh kamu baca nanti. Nah, naturalisasi biasa, sisa naturalisasi biasa, di mana orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat. Artinya berusia 18 tahun pada waktu mengajukan, sudah tempat tinggal di wilayah Indonesia,
paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Sehat jasmani, nah, itu syarat naturalisasi biasa. Sedangkan naturalisasi istimewa, nah ini menurut undang-undang ini naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45. Di mana menurut undang-undang ini DPR memberikan naturalisasi istimewa apabila orang ini berjasa bagi negara. Nah, itu ya. Mereka memiliki jasa bagi negara, mereka akan diberikan naturalisasi istimewa. Yang terakhir, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini yang terakhir. Mengapa orang Indonesia bisa kehilangan kewarganegaraannya? Tentu ada penyebabnya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya, pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan yang lain. Dinyatakan hilang, masuk ke dalam dinas tentara asing, masuk dalam dinas negara asing, ataupun mengangkat sumpah atau menyatakan janji kepada negara asing, turut serta dalam pemilihan di negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara yang bersangkutan, atau yang terakhir bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. Nah, itulah pokok bahasan kita pagi hari ini. Sudah sangat begitu banyak yang sudah saya berikan. Sampai di sinilah pertemuan kita, dan sebelum Bapak menutup, saya berikan tugas kalian untuk kamu kerjakan nanti antar ke sekolah. Cukup satu saja. Tuliskan asas kewarganegaraan Indonesia. Saya ulangi, tuliskan asas-asas kewarganegaraan. Baiklah, nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya sudahi dengan ucapan selamat pagi.